Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pasar saham bisa berubah dari penuh ketakutan menjadi kembali optimistis hanya dalam hitungan minggu? Indeks harga saham gabungan mulai menunjukkan tanda pemulihan setelah tekanan yang sempat membuat banyak investor ragu. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal tren naik, atau hanya jeda sebelum gejolak berikutnya? Dalam video ini, saya akan membimbing kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi, langkah paling rasional yang bisa dilakukan dalam 1 bulan ke depan, serta bagaimana memanfaatkan momentum tanpa terjebak euforia. Jika kamu ingin membuat keputusan yang tenang namun tajam di tengah pemulihan pasar. Ketika pasar saham mulai pulih, hal pertama yang perlu kita pahami bukanlah saham apa yang harus dibeli, melainkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Banyak investor langsung berfokus pada peluang keuntungan, padahal investor yang matang selalu memulai dari pemahaman konteks. Indeks harga saham gabungan bukan sekadar angka yang bergerak naik turun setiap hari. Ia adalah cerminan ekspektasi ekonomi, psikologi kolektif investor, arus dana global, serta proyeksi masa depan dunia usaha. Dalam beberapa siklus terakhir, kita melihat pola yang hampir selalu berulang. Setelah fase tekanan yang biasanya ditandai dengan penurunan tajam, volatilitas tinggi, dan sentimen negatif di media, pasar perlahan menemukan titik keseimbangan. Pada fase ini, pelaku pasar besar mulai masuk secara bertahap. Mereka jarang membeli sekaligus. Mereka mengakumulasi saat mayoritas masih ragu. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa secara historis, setelah koreksi lebih dari 10%, pasar sering mengalami fase pemulihan teknikal sebelum menentukan arah tren jangka menengah. Fenomena ini juga terjadi di banyak pasar global. Lihat saja bagaimana indeks S&P 500 beberapa kali bangkit setelah tekanan inflasi dan kebijakan suku bunga ketat dari Bank Sentral Amerika Serikat. Polanya konsisten. Ketakutan ekstrim hampir selalu diikuti oleh rebound. Namun disinilah jebakan pertama muncul. Banyak investor retail menganggap pemulihan awal sebagai sinyal bahwa semuanya sudah aman. Padahal, pasar tidak pernah benar-benar aman. Pasar hanya berpindah dari satu risiko ke risiko lainnya. Pemahaman ini penting agar kamu tidak membuat keputusan berdasarkan emosi sesaat. Coba refleksikan sebentar. Saat harga saham turun tajam beberapa waktu lalu, apa yang kamu rasakan? Mungkin cemas. Mungkin menyesal tidak menjual lebih cepat. Atau bahkan takut membuka aplikasi investasi. Lalu sekarang ketika grafik mulai naik, apakah muncul dorongan untuk segera membeli agar tidak ketinggalan? Jika jawabannya iya, kamu sedang mengalami sesuatu yang sangat manusiawi, fear of missing out, atau ketakutan tertinggal peluang. Pasar saham selalu menguji dua emosi dasar manusia, takut dan serakah. Investor yang gagal biasanya bukan karena kurang pintar, tetapi karena tidak mampu mengelola dua emosi tersebut. Mari kita tarik analogi sederhana. Bayangkan pasar seperti laut. Setelah badai besar, permukaan air memang terlihat lebih tenang. Tetapi arus di bawahnya belum tentu stabil. Kapal yang berlayar tanpa membaca arah, arus berisiko kembali terguncang. Itulah sebabnya, sebelum berbicara tentang strategi 1 bulan ke depan, kita harus menjawab satu pertanyaan mendasar. Apakah pemulihan ini bersifat teknikal atau struktural? Pemulihan teknikal biasanya terjadi karena pasar sudah terlalu jenuh jual. Harga turun terlalu cepat sehingga secara statistik tampak murah. Algoritma perdagangan, dana institusi, dan investor jangka pendek memanfaatkan kondisi ini untuk membeli. Hasilnya adalah pantulan harga. Sebaliknya, pemulihan struktural didorong oleh perbaikan fundamental, pertumbuhan laba perusahaan, stabilitas ekonomi, inflasi yang terkendali, serta kebijakan moneter yang mendukung. Menurut laporan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi domestik masih berada di kisaran 5%, relatif stabil dibanding banyak negara berkembang. Inflasi juga cenderung terkendali dalam rentang target bank sentral. Ini adalah fondasi yang cukup sehat. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap faktor global. Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat masih menjadi variabel paling berpengaruh terhadap arus dana dunia. Ketika suku bunga tinggi, dana global cenderung kembali ke aset berisiko rendah seperti obligasi Amerika. Ketika suku bunga mulai melonggar, dana mencari imbal hasil lebih tinggi ke pasar berkembang, termasuk Indonesia. Artinya, pemulihan IHSG bukan hanya cerita domestik. Ia adalah bagian dari puzzle ekonomi global. Sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih penting.
Jika pasar memang mulai pulih, apa kesalahan terbesar yang harus kita hindari? Kesalahan pertama adalah mengejar saham yang sudah naik terlalu tinggi. Ini sering terjadi. Saham yang naik 30 hingga 50% dalam waktu singkat tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Media sosial membicarakannya. Grup diskusi ramai. Semua terlihat seperti peluang emas. Padahal bagi investor profesional, kenaikan tajam justru meningkatkan risiko. Mengapa? Karena harga yang sudah berlari jauh biasanya menyimpan potensi koreksi sehat. Tidak ada saham yang naik lurus tanpa jeda. Bahkan perusahaan terbaik di dunia pun mengalami retracemen. Bayangkan kamu datang ke sebuah pusat perbelanjaan saat diskon hampir selesai. Barang terbaik sudah diambil orang lain. Yang tersisa mungkin masih bagus, tetapi marginnya tidak lagi menarik. Pasar bekerja dengan logika serupa. Investor berpengalaman lebih tertarik membeli saat ketidakpastian masih tinggi namun risiko sudah terukur, bukan ketika optimisme sudah merata. Kesalahan kedua adalah terlalu cepat menggunakan seluruh dana. Kamu mungkin pernah mendengar istilah all in. Dalam film terlihat heroik. Dalam investasi, sering berujung panik. Pasar yang baru pulih biasanya masih diwarnai fluktuasi. Jika kamu menginvestasikan seluruh modal sekaligus, kamu kehilangan fleksibilitas. Padahal fleksibilitas adalah salah satu keunggulan terbesar investor individu dibanding institusi besar. Strategi yang jauh lebih rasional adalah masuk secara bertahap. Metode ini sering disebut pembelian berkala. Intinya sederhana, bagi dana menjadi beberapa bagian, lalu masuk ke pasar dalam beberapa fase. Dengan cara ini, kamu mengurangi risiko membeli di puncak jangka pendek. Pertanyaan reflektif untuk kamu. Lebih baik salah sekali dengan dampak besar, atau beberapa kali dengan dampak kecil? Investor bijak selalu memilih kesalahan kecil yang bisa diperbaiki. Kesalahan ketiga yang jarang disadari adalah mengabaikan kualitas perusahaan. Saat pasar pulih, hampir semua saham bisa naik, bahkan yang fundamentalnya lemah. Fenomena ini disebut relief rally, yaitu kenaikan luas yang didorong oleh perubahan sentimen, bukan kualitas bisnis. Namun dalam jangka menengah, gravitasi fundamental selalu bekerja. Perusahaan dengan laba konsisten, arus kas sehat, dan utang terkontrol cenderung bertahan. Yang rapuh biasanya kembali turun. Data dari berbagai riset pasar menunjukkan bahwa saham dengan pertumbuhan laba stabil secara historis mengungguli saham spekulatif dalam periode 3 hingga 5 tahun. Artinya, 1 bulan ke depan seharusnya bukan hanya tentang mencari saham yang bisa naik cepat, tetapi juga menyaring mana yang layak disimpan lebih lama jika skenario optimistis terjadi. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang mungkin paling sering muncul di benak investor. Apakah sudah terlambat untuk masuk? Jawabannya hampir selalu sama, tergantung perspektif waktu kamu. Jika kamu berharap keuntungan instan dalam hitungan minggu, mungkin sebagian peluang sudah terambil. Tetapi jika horizon kamu 1 hingga 3 tahun, fase pemulihan justru sering menjadi titik awal yang menarik. Investor legendaris sering mengingatkan bahwa uang terbesar tidak didapat dari timing sempurna, melainkan dari waktu yang cukup panjang di pasar. Namun ada satu kemampuan yang harus kamu latih mulai sekarang, membedakan antara momentum dan kebisingan. Tidak semua kenaikan berarti tren. Tidak semua penurunan berarti bahaya. Pasar dipenuhi oleh informasi. Sebagian penting, sebagian hanya distraksi. Investor unggul bukan yang mengetahui segalanya, tetapi yang tahu mana yang harus diabaikan. Dalam 1 bulan ke depan, kemungkinan besar kita masih akan melihat hari-hari merah yang tiba-tiba. Jangan langsung menganggap pemulihan gagal. Volatilitas adalah harga yang harus dibayar untuk potensi imbal hasil. Coba ubah cara pandangmu. Alih-alih bertanya, mengapa pasar turun hari ini? Tanyakan, apakah alasan jangka panjang saya membeli berubah? Jika tidak berubah, fluktuasi jangka pendek seringkali hanyalah gangguan. Sekarang mari kita masuk ke fondasi strategi. Langkah pertama sebelum membeli apapun adalah melakukan audit portofolio pribadi. Banyak investor melewatkan tahap ini karena terlalu sibuk mencari peluang baru. Buka kembali daftar saham yang kamu miliki. Lalu tanyakan 3 hal sederhana. Apakah saya masih memahami bisnis ini? Apakah prospeknya masih relevan? Apakah saya akan tetap membelinya jika hari ini belum punya? Jika jawabannya tidak, mungkin kamu tidak sedang berinvestasi,
kamu hanya berharap. Harapan bukan strategi. Investor yang disiplin berani merapikan portofolionya, bahkan jika itu berarti mengakui keputusan masa lalu kurang tepat. Membersihkan portofolio ibarat memangkas cabang pohon agar energi terfokus pada bagian yang sehat. Berikutnya, kita perlu memahami satu realitas penting. Pemulihan pasar hampir selalu dipimpin oleh sektor tertentu terlebih dahulu. Secara historis di Indonesia, sektor perbankan sering menjadi motor awal karena likuiditas adalah darah bagi ekonomi. Ketika kredit tumbuh dan kualitas pinjaman terjaga, kepercayaan investor meningkat. Selain itu, sektor komoditas juga kerap sensitif terhadap siklus global. Ketika harga energi atau logam menguat, emiten terkait ikut terdorong. Namun ingat, kita tidak sedang berburu sektor populer. Kita sedang mencari probabilitas terbaik. Investor rasional berpikir dalam bahasa peluang, bukan kepastian. Dan inilah pola pikir yang ingin saya tanamkan sejak awal. Dalam 1 bulan ke depan, tujuan utama kamu bukan menjadi agresif, tetapi menjadi adaptif. Pasar memberi imbal hasil kepada mereka yang responsif, bukan reaktif. Jika kamu mampu menjaga kepala tetap dingin saat orang lain terburu-buru, kamu sudah selangkah di depan mayoritas pelaku pasar. Di bagian berikutnya, kita akan masuk jauh lebih dalam, membedah langkah konkret yang bisa kamu lakukan segera, bagaimana membaca sinyal sehat dari pemulihan, serta cara menempatkan dana dengan rasio risiko dan imbal hasil yang tetap masuk akal. Karena di pasar saham, bukan siapa yang paling cepat yang menang, melainkan siapa yang paling konsisten membuat keputusan rasional. Sekarang kita masuk ke wilayah yang jauh lebih praktis. Setelah memahami konteks pemulihan pasar dan kesalahan yang harus dihindari, pertanyaan berikutnya menjadi sangat strategis. Indikator apa yang sebenarnya menandakan bahwa pemulihan ini cukup sehat untuk direspons, bukan sekadar pantulan sementara? Investor yang matang tidak hanya melihat indeks bergerak naik. Mereka membaca kualitas dari kenaikan tersebut. Hal pertama yang perlu kamu perhatikan adalah partisipasi pasar. Jika IHSG naik tetapi hanya didorong oleh beberapa saham berkapitalisasi besar, maka fondasinya belum kuat. Sebaliknya, ketika kenaikan diikuti oleh banyak sektor, perbankan, konsumsi, infrastruktur, bahkan sebagian saham lapis 2, itu menunjukkan kepercayaan mulai menyebar. Fenomena ini sering disebut sebagai market breadth, atau lebar partisipasi pasar. Bayangkan sebuah tim sepak bola. Jika hanya satu pemain yang mencetak gol sementara yang lain pasif, tim itu rapuh. Tetapi ketika banyak pemain terlibat dalam serangan, kemenangan menjadi lebih berkelanjutan. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam berbagai fase pemulihan sebelumnya menunjukkan bahwa tren naik yang sehat biasanya diikuti peningkatan jumlah saham yang menguat dibanding yang melemah. Ini bukan jaminan, tetapi probabilitasnya lebih baik. Indikator kedua adalah volume transaksi. Kenaikan harga tanpa dukungan volume seringkali tidak bertahan lama. Volume adalah bukti bahwa ada komitmen dana di balik pergerakan harga. Coba perhatikan ini. Apakah kenaikan terjadi dengan nilai transaksi harian yang meningkat? Jika iya, artinya pelaku pasar besar mulai kembali aktif. Investor institusi jarang bergerak diam-diam. Jejak mereka hampir selalu terlihat pada lonjakan nilai transaksi. Namun disinilah banyak investor retail salah membaca. Mereka menganggap setiap lonjakan volume sebagai sinyal beli, padahal konteks tetap penting. Volume tinggi saat harga turun bisa berarti distribusi. Pihak besar justru sedang menjual. Karena itu, jangan hanya melihat angka. Lihat hubungan antara harga dan volume. Pertanyaan reflektif untuk kamu. Selama ini, apakah kamu membeli karena grafik terlihat menarik, atau karena benar-benar memahami cerita di baliknya? Semakin kamu memahami cerita, semakin kecil kemungkinan kamu panik. Selanjutnya, mari kita bahas faktor makro yang sering diremehkan, padahal dampaknya sangat nyata, suku bunga. Bank Indonesia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ketika suku bunga tinggi, biaya pinjaman meningkat, konsumsi bisa melambat, dan ekspansi bisnis menjadi lebih mahal. Dampaknya, pertumbuhan laba perusahaan berpotensi tertekan. Sebaliknya, ketika arah kebijakan mulai longgar, likuiditas bertambah. Uang mencari tempat bertumbuh. Pasar saham biasanya menjadi salah satu tujuan utama. Menurut publikasi Bank Indonesia, stabilitas inflasi domestik beberapa tahun terakhir memberi ruang bagi kebijakan yang lebih fleksibel.
Ini adalah sinyal positif, meskipun tetap harus dibaca berdampingan dengan kondisi global. Sekarang mari kita bicara tentang satu konsep yang jarang dibahas secara jujur. Pasar tidak naik karena ekonomi hari ini, pasar naik karena ekspektasi masa depan. Investor membeli proyeksi, bukan realitas saat ini. Itulah sebabnya, kadang pasar sudah naik bahkan ketika berita ekonomi masih terasa biasa saja. Pelaku pasar mencoba berada satu langkah di depan. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa ikut berada di depan tanpa berspekulasi berlebihan? Jawabannya adalah positioning. Dalam 1 bulan ke depan, strategi paling rasional bukan memilih antara masuk atau tidak masuk, tetapi menentukan seberapa besar eksposur yang nyaman bagi profil risiko kamu. Jika kamu tipe investor konservatif, menaikkan porsi saham secara bertahap mungkin sudah cukup. Tidak perlu langsung agresif. Jika kamu lebih toleran terhadap risiko, kamu bisa mulai menambah posisi lebih cepat, tetapi tetap bertahap, bukan sekaligus. Prinsipnya sederhana, jangan sampai satu keputusan membuat tidurmu tidak nyenyak. Karena kualitas investor tidak hanya diukur dari imbal hasil, tetapi juga dari ketenangan mental. Sekarang mari kita masuk ke strategi konkret pertama yang sangat relevan dalam fase pemulihan, membangun posisi inti. Posisi inti adalah saham-saham berkualitas yang secara logika bisnis mampu bertahan dalam berbagai siklus ekonomi. Biasanya berasal dari perusahaan dengan pangsa pasar kuat, manajemen kredibel, dan laba relatif konsisten. Mengapa ini penting? Karena posisi inti berfungsi seperti jangkar kapal. Ketika ombak datang, kamu tidak mudah terseret. Data historis menunjukkan bahwa saham berfundamental kuat cenderung pulih lebih cepat setelah krisis dibanding perusahaan yang neracanya rapuh. Namun membangun posisi inti bukan berarti kamu harus membeli semuanya hari ini. Justru sebaliknya, kesabaran adalah bagian dari strategi. Gunakan pendekatan bertahap. Misalnya, alokasikan sebagian dana sekarang, lalu sisakan amunisi jika pasar memberi harga lebih menarik. Investor hebat jarang kehabisan likuiditas. Sekarang kita bahas strategi kedua. Siapkan daftar pantauan, bukan daftar impulsif. Pasar yang pulih akan memunculkan banyak cerita menarik setiap hari. Tanpa daftar yang jelas, kamu mudah tergoda. Buatlah daftar saham yang benar-benar kamu pahami. Pelajari sumber pendapatannya, struktur biaya, tingkat utang, serta potensi pertumbuhannya. Laporan keuangan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia bisa menjadi titik awal yang sangat kuat. Bahkan membaca ringkasan kinerja saja sudah memberi keunggulan dibanding mayoritas investor yang membeli hanya karena rekomendasi. Coba tanyakan ke diri sendiri, jika besok harga saham ini turun 10%, apakah saya cukup percaya untuk menambah atau justru panik? Jawaban itu biasanya mencerminkan seberapa dalam pemahaman kamu. Strategi ketiga yang sering diabaikan adalah menjaga sebagian dana tetap cair. Terdengar sederhana, tetapi sangat kuat. Pasar selalu memberi peluang kepada mereka yang siap. Ketika koreksi kecil muncul di tengah tren naik, investor dengan likuiditas bisa bertindak cepat tanpa harus menjual aset lain dalam keadaan tertekan. Analoginya seperti membawa payung. Kamu mungkin tidak selalu membutuhkannya, tetapi saat hujan datang, kamu bersyukur sudah bersiap. Sekarang mari kita sentuh aspek psikologis yang sering menjadi pembeda antara investor rata-rata dan investor unggul. Fase pemulihan menciptakan ilusi bahwa risiko sudah hilang. Grafik hijau membuat otak kita merasa lebih aman. Padahal risiko tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Biasanya, setelah rebound awal, pasar memasuki fase yang lebih membingungkan. Naik, turun, naik lagi, lalu terkoreksi sebentar. Pola ini bisa menguras emosi jika kamu tidak siap. Karena itu, mulai sekarang latih satu kebiasaan penting. Jangan terlalu sering memeriksa portofolio. Semakin sering kamu melihat fluktuasi kecil, semakin besar kemungkinan kamu bereaksi berlebihan. Investor profesional memahami bahwa tidak semua pergerakan membutuhkan respons. Sekarang saya ingin kamu merenung sejenak. Apakah tujuan kamu di pasar saham adalah terlihat aktif, atau benar-benar bertumbuh? Karena keduanya seringkali bertolak belakang. Terlalu aktif justru bisa menggerus imbal hasil melalui biaya transaksi dan keputusan emosional. Sebaliknya, investor yang sabar seringkali menikmati efek compo unding, pertumbuhan yang terlihat lambat di awal tetapi sangat kuat dalam jangka panjang. Dalam 1 bulan ke depan, mungkin godaan terbesar bukanlah ketakutan,
melainkan rasa percaya diri yang berlebihan. Setelah beberapa keputusan benar, manusia cenderung merasa lebih pintar dari pasar. Di titik inilah banyak kesalahan besar terjadi. Tetap rendah hati di hadapan pasar adalah bentuk kecerdasan. Karena pasar tidak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan kita. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, membahas cara menentukan timing yang lebih rasional tanpa mencoba menebak puncak atau dasar, memahami rotasi sektor yang sering muncul setelah pemulihan, serta bagaimana investor individu bisa memanfaatkan keunggulan yang justru tidak dimiliki oleh dana besar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang hampir selalu menghantui investor. Kapan waktu yang cukup rasional untuk masuk tanpa harus menebak titik terendah? Mari kita mulai dengan satu kejujuran yang jarang diucapkan. Bahkan investor profesional pun tidak bisa secara konsisten membeli di harga paling bawah. Mencoba melakukannya justru sering membuat seseorang tidak pernah masuk pasar, karena terus menunggu harga yang lebih ideal. Daripada mengejar kesempurnaan, investor yang matang mengejar probabilitas. Salah satu pendekatan paling efektif adalah menunggu konfirmasi, bukan prediksi. Konfirmasi bisa terlihat dari pola sederhana. Pasar berhenti membuat titik terendah baru dan mulai membentuk rangkaian kenaikan yang lebih stabil. Tidak harus dramatis. Justru tren sehat biasanya terlihat membosankan. Pasar yang naik perlahan sering lebih kuat dibanding lonjakan tajam yang penuh spekulasi. Coba bayangkan dua mobil. Yang satu langsung melesat dengan pedal penuh, yang lain berakselerasi stabil dan terkontrol. Jika perjalanan jauh, mana yang lebih mungkin bertahan tanpa masalah? Logika yang sama berlaku di pasar saham. Sekarang mari kita bahas konsep penting yang sering menjadi pembeda antara investor berpengalaman dan pemula, rotasi sektor. Setelah fase tekanan berakhir, uang jarang mengalir ke semua sektor sekaligus. Biasanya ada urutan yang cukup konsisten. Sektor yang paling sensitif terhadap likuiditas sering bergerak lebih dulu, disusul sektor yang bergantung pada daya beli, lalu sektor siklikal lainnya. Di Indonesia, sektor perbankan kerap menjadi indikator awal karena kredit adalah bahan bakar ekonomi. Ketika bank mulai menunjukkan pertumbuhan pinjaman yang sehat dan rasio kredit bermasalah terkendali, investor melihatnya sebagai tanda bahwa aktivitas ekonomi tetap hidup. Publikasi Otoritas Jasa Keuangan beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah perbankan masih berada dalam batas aman secara industri. Ini bukan sinyal untuk langsung membeli saham bank tanpa analisis, tetapi memberi konteks bahwa fondasi sistem keuangan relatif stabil. Setelah perbankan, perhatian biasanya bergeser ke sektor konsumsi. Mengapa? Karena konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik. Ketika masyarakat tetap berbelanja, mesin ekonomi terus berputar. Perhatikan pola sederhana ini. Jika pusat perbelanjaan ramai, perjalanan domestik meningkat, dan penjualan retail membaik, ada kemungkinan perusahaan terkait ikut menikmati pertumbuhan pendapatan. Namun jangan berhenti di permukaan. Investor unggul tidak hanya melihat bahwa orang ramai berbelanja, mereka bertanya perusahaan mana yang benar-benar mampu mengubah keramaian itu menjadi laba. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat krusial dalam 1 bulan ke depan, membedakan antara saham pemimpin dan saham pengikut. Saham pemimpin biasanya pulih lebih dulu dan menarik arus dana besar. Kenaikannya mungkin tidak selalu paling tinggi, tetapi lebih konsisten. Saham pengikut sering tertinggal di awal, lalu naik cepat ketika optimisme meluas. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung tujuan kamu. Jika prioritasmu adalah stabilitas relatif, saham pemimpin sering menjadi pilihan lebih rasional. Jika kamu mencari akselerasi dengan risiko lebih besar, saham pengikut bisa menarik, tetapi disiplin menjadi mutlak. Kesalahan yang sering terjadi adalah membeli saham pengikut setelah kenaikannya terlalu jauh. Di titik itu, rasio risiko dan imbal hasil tidak lagi seimbang. Mari gunakan analogi lomba lari. Pelari yang sudah kelelahan menjelang garis akhir mungkin terlihat cepat, tetapi energinya hampir habis. Masuk terlalu terlambat membuat kamu menanggung risiko koreksi tanpa menikmati sebagian besar kenaikan. Sekarang mari kita bahas strategi yang jarang populer karena terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Fokus pada harga wajar, bukan harga murah. Harga murah sering menipu. Saham bisa turun 80% dan tetap tidak menarik jika bisnisnya memburuk. Sebaliknya, perusahaan berkualitas jarang terlihat sangat murah,
tetapi bisa tetap menjadi investasi baik jika dibeli pada valuasi yang masuk akal. Disinilah pentingnya memahami rasio dasar seperti perbandingan harga terhadap laba dan harga terhadap nilai buku. Kamu tidak harus menjadi analis keuangan untuk memahaminya secara sempurna. Yang penting adalah memiliki kerangka berpikir. Apakah saya membayar terlalu mahal untuk pertumbuhan yang belum pasti? Menurut banyak studi pasar global, membeli perusahaan bagus pada harga wajar hampir selalu mengalahkan membeli perusahaan buruk hanya karena terlihat murah. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat dari sudut yang lebih strategis. Dalam fase pemulihan, ada dua tipe investor yang biasanya menyesal. Yang pertama adalah mereka yang tidak masuk sama sekali karena terlalu takut. Yang kedua adalah mereka yang masuk terlalu besar lalu panik saat koreksi kecil terjadi. Keduanya berakar dari masalah yang sama, tidak memiliki rencana. Rencana membuat kamu tidak perlu bereaksi terhadap setiap berita. Rencana memberi batas kapan menambah, kapan menahan, dan kapan mengurangi. Mulailah dengan aturan sederhana. Misalnya, tentukan berapa persen dari total dana yang siap kamu alokasikan jika pasar tetap stabil selama beberapa minggu. Lalu tentukan juga skenario jika pasar tiba-tiba terkoreksi 5 hingga 8%. Apakah itu ancaman? Atau justru peluang menambah? Investor hebat selalu berpikir dalam skenario, bukan harapan tunggal. Sekarang mari kita sentuh topik yang semakin relevan. Peran investor asing. Arus dana asing sering menjadi penggerak besar bagi IHSG. Ketika investor global melihat stabilitas ekonomi, nilai tukar yang relatif terjaga, serta prospek pertumbuhan yang menarik, aliran modal bisa meningkat. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia pada berbagai periode menunjukkan bahwa fase beli bersih investor asing sering berkorelasi dengan penguatan indeks, meskipun tidak selalu dalam garis lurus. Namun penting untuk tidak bergantung sepenuhnya pada mereka. Investor domestik kini memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding 1 dekade lalu. Basis investor lokal yang berkembang membuat pasar lebih resilien. Artinya, pemulihan hari ini tidak hanya ditopang oleh faktor eksternal, tetapi juga partisipasi dalam negeri. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih personal. Seberapa agresif kamu seharusnya dalam 1 bulan ke depan? Jawaban paling jujur adalah, sedikit lebih berani dari saat pasar jatuh, tetapi tetap lebih hati-hati daripada saat tren sudah mapan. Ini adalah fase transisi. Dan fase transisi menuntut keseimbangan antara keberanian dan kontrol diri. Jika kamu terlalu defensif, peluang lewat. Jika terlalu agresif, risiko membesar. Keseimbangan ini sering terasa tidak nyaman, tetapi disitulah pertumbuhan terjadi. Saya ingin kamu mempertimbangkan satu perubahan pola pikir penting. Berhenti melihat investasi sebagai aktivitas menebak arah pasar minggu depan. Mulailah melihatnya sebagai proses membangun mesin kekayaan jangka panjang. 1 bulan ke depan hanyalah potongan kecil dari perjalanan besar. Namun keputusan kecil yang benar, jika diulang konsisten, bisa mengubah posisi finansial kamu beberapa tahun dari sekarang. Sekarang mari kita bicara tentang sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan meskipun pasar terlihat pulih. Jika kenaikan mulai didominasi spekulasi ekstrim, rumor tanpa dasar, atau lonjakan saham tanpa dukungan kinerja, itu tanda suhu pasar mulai terlalu panas. Euforia adalah kondisi yang menyenangkan, sekaligus berbahaya. Pasar paling berisiko sering terasa paling nyaman. Pertanyaan reflektif. Apakah kamu membeli karena analisis, atau karena takut terlihat ketinggalan? Kejujuran pada diri sendiri adalah alat manajemen risiko yang sangat kuat. Menjelang akhir bagian ini, ada satu prinsip yang ingin saya tekankan. Kecepatan bukan keunggulan utama investor individu, kelincahan adalah. Dana besar sulit keluar masuk dengan cepat tanpa menggerakkan harga. Kamu tidak memiliki keterbatasan itu. Gunakan sebagai kelebihan. Kamu bisa menunggu. Kamu bisa memilih. Kamu bisa tidak melakukan apa-apa ketika situasi belum jelas. Dan seringkali, keputusan terbaik memang adalah menunggu dengan sadar. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas bagaimana menyusun rencana tindakan konkret untuk 30 hari ke depan. Mulai dari pembagian dana, disiplin mengambil keuntungan, cara merespons koreksi tanpa panik, hingga pola pikir yang membuat kamu tetap rasional ketika mayoritas mulai emosional. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar selamat dari volatilitas. Tujuan akhirnya adalah bertumbuh dengan konsisten di tengah siklus pasar yang selalu berubah. Sekarang kita masuk ke bagian paling operasional.
Bagaimana menyusun rencana tindakan nyata untuk 30 hari ke depan. Bukan teori, bukan sekadar wawasan, tetapi kerangka kerja yang bisa langsung kamu terapkan bahkan setelah video ini selesai. Mari mulai dari prinsip dasar yang sering diremehkan. Pasar yang pulih bukan sinyal untuk terburu-buru, melainkan sinyal untuk lebih terstruktur. Investor yang tidak punya struktur biasanya bergerak berdasarkan perasaan hari itu. Ketika pasar hijau, mereka berani. Ketika merah, mereka ragu. Pola ini terlihat sederhana, tetapi dalam jangka panjang sangat mahal. Karena itu, langkah pertama adalah menetapkan peta alokasi dana. Bayangkan kamu memiliki 100% dana investasi. Dalam fase pemulihan seperti sekarang, pendekatan yang cukup rasional adalah tidak langsung mengerahkan seluruh kekuatan. Banyak investor berpengalaman memilih masuk bertahap, misalnya 30 hingga 40% lebih dulu, lalu mengevaluasi respons pasar sebelum menambah posisi. Mengapa ini penting? Karena pasar jarang bergerak dalam satu garis lurus. Bahkan tren naik yang kuat pun hampir selalu diselingi koreksi sehat. Dengan menyimpan sebagian likuiditas, kamu memberi dirimu opsi, dan dalam investasi, memiliki opsi adalah bentuk kekuatan. Coba renungkan pertanyaan ini. Apakah kamu ingin selalu benar, atau ingin selalu siap? Kesiapan jauh lebih bernilai daripada ambisi untuk sempurna. Langkah kedua adalah menentukan prioritas pembelian. Jangan biarkan setiap saham terlihat menarik hanya karena grafiknya membaik. Fokuslah pada perusahaan yang memiliki mesin pertumbuhan, yaitu kemampuan meningkatkan laba secara berkelanjutan. Menurut berbagai riset pasar, dalam jangka panjang harga saham hampir selalu mengikuti arah pertumbuhan laba. Fluktuasi jangka pendek bisa dipengaruhi sentimen, tetapi fondasi tetaplah kinerja bisnis. Carilah perusahaan yang pendapatannya tumbuh stabil, marginnya terjaga, dan utangnya tidak membebani arus kas. Laporan keuangan kuartalan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia bisa menjadi kompas awal yang sangat kuat. Kamu tidak perlu membaca ratusan halaman. Bahkan memahami tren penjualan, laba bersih, dan arus kas sudah memberi perspektif yang lebih tajam dibanding mayoritas pelaku pasar. Langkah ketiga yang sangat krusial adalah berhenti membeli cerita, mulailah membeli kualitas. Dalam setiap fase pemulihan, akan muncul narasi besar, saham tertentu disebut sebagai masa depan, akan meroket, atau pasti diburu dana besar. Sebagian mungkin benar, tetapi investor rasional tidak pernah membeli hanya karena cerita terdengar meyakinkan. Tanyakan selalu, apakah angka mendukung narasi ini? Jika tidak, kamu sedang berhadapan dengan spekulasi. Dan spekulasi tanpa kendali sering berakhir menjadi pelajaran mahal. Sekarang mari kita bahas disiplin yang justru paling sulit dilakukan ketika pasar mulai bersahabat, mengambil keuntungan secara bertahap. Banyak investor mampu membeli dengan baik, tetapi gagal menjual dengan bijak. Ketika saham naik, muncul harapan bahwa kenaikan akan terus berlanjut. Keserakahan menyamar sebagai optimisme. Padahal tidak ada tren yang naik selamanya. Salah satu pendekatan yang sering digunakan investor berpengalaman adalah menjual sebagian ketika target tertentu tercapai, sambil membiarkan sisanya tetap berjalan. Dengan cara ini, kamu mengunci sebagian keuntungan tanpa kehilangan peluang jika tren berlanjut. Analoginya seperti mendaki gunung. Kamu tidak harus langsung turun ketika mencapai pos pertama, tetapi mengambil jeda untuk memastikan kondisi tetap aman adalah keputusan cerdas. Langkah berikutnya adalah menyiapkan respons terhadap koreksi, bahkan sebelum koreksi itu terjadi. Ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa terhadap stabilitas emosional kamu. Tentukan dari awal batas toleransi. Misalnya, jika harga turun dalam kisaran tertentu namun fundamental tidak berubah, apakah itu kesempatan menambah? Atau sinyal untuk menahan diri? Dengan memiliki aturan sebelum emosi terlibat, kamu mengurangi kemungkinan membuat keputusan impulsif. Ingat, pasar tidak menguji kecerdasan kita saat semuanya mudah. Pasar menguji kita saat situasi tidak nyaman. Sekarang mari kita bahas dimensi waktu, sesuatu yang hampir selalu disalahpahami investor pemula. 1 bulan adalah horizon yang menarik, cukup panjang untuk melihat arah awal tren, tetapi terlalu pendek untuk bergantung pada fundamental sepenuhnya. Artinya, kamu perlu menggabungkan dua pendekatan, membaca momentum tanpa melupakan kualitas bisnis.
Jika dalam beberapa minggu ke depan indeks mampu bertahan di level yang lebih tinggi tanpa tekanan jual besar, itu sering menjadi tanda bahwa kepercayaan mulai terbentuk. Namun jika kenaikan cepat diikuti penurunan tajam dengan volume tinggi, pasar mungkin masih mencari keseimbangan. Yang perlu kamu latih adalah fleksibilitas berpikir. Bukan berubah tanpa arah, tetapi mampu menyesuaikan strategi ketika data baru muncul. Investor hebat bukan yang keras kepala, melainkan yang adaptif tanpa kehilangan prinsip. Sekarang saya ingin mengangkat satu realitas yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sebagian besar keuntungan besar di pasar datang dari beberapa keputusan yang sangat tepat, bukan dari ratusan transaksi kecil. Artinya, kualitas keputusan jauh lebih penting daripada frekuensi. Tidak masalah jika kamu melewatkan beberapa peluang. Yang berbahaya adalah memaksakan diri masuk ke peluang yang sebenarnya tidak kamu pahami. Mari berhenti sejenak dan refleksikan. Apakah kamu selama ini lebih sering takut rugi atau takut tertinggal? Keduanya bisa menyesatkan jika tidak dikendalikan. Ketakutan membuat kamu diam saat peluang datang. Ketakutan tertinggal membuat kamu bergerak tanpa perhitungan. Keseimbangan ada di tengah, bergerak dengan kesadaran penuh. Dalam 30 hari ke depan, mungkin tantangan terbesar bukan membaca arah pasar, tetapi mengelola dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, investor membawa dua hal ke pasar, modal dan perilaku. Dan seringkali, perilaku menentukan hasil lebih besar daripada modal. Sekarang mari kita tarik perspektif yang lebih luas. Indonesia masih berada dalam jalur pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5% menurut berbagai rilis resmi Badan Pusat Statistik. Bonus demografi, pertumbuhan kelas menengah, serta percepatan digitalisasi menjadi mesin jangka panjang yang menarik bagi investor. Artinya, setiap fase koreksi dan pemulihan sebenarnya adalah bagian dari perjalanan besar ekonomi yang sedang berkembang. Investor yang memahami gambaran besar biasanya tidak mudah terguncang oleh gejolak jangka pendek. Namun tetaplah realistis, risiko global selalu ada. Perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga perubahan kebijakan moneter dapat memicu volatilitas kapan saja. Dan justru karena ketidakpastian itu tidak pernah hilang, strategi terbaik bukan mencari kepastian, melainkan membangun ketahanan portofolio. Portofolio yang tangguh bukan berarti kebal terhadap penurunan, tetapi mampu pulih dan terus bertumbuh. Menjelang akhir pembahasan ini, ada satu pola pikir yang ingin saya tanamkan kuat-kuat. Jangan ukur keberhasilan satu bulan dari seberapa besar keuntunganmu, tetapi dari seberapa baik keputusanmu. Jika kamu membuat keputusan berbasis data, disiplin pada rencana, dan tidak dikendalikan emosi, maka bahkan hasil kecil sekalipun adalah kemenangan struktural. Karena kebiasaan baik dalam investasi bekerja seperti bunga majemuk, efeknya mungkin tidak terasa hari ini, tetapi luar biasa dalam beberapa tahun. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Kemungkinan besar kamu tidak akan terlalu mengingat fluktuasi bulan ini. Tetapi kamu akan merasakan dampak dari keputusan rasional yang kamu mulai bangun hari ini. Jadi ketika pasar terlihat mulai pulih, jangan hanya bertanya, berapa yang bisa saya hasilkan? Tanyakan juga, investor seperti apa yang sedang saya bentuk? Karena pasar selalu memberi peluang baru. Tetapi karakter investor membutuhkan waktu untuk ditempa. Dan jika kamu mampu melewati fase pemulihan ini dengan kepala dingin, strategi jelas, serta ekspektasi realistis, maka kamu tidak hanya sedang mengejar keuntungan jangka pendek, kamu sedang naik kelas sebagai investor. Pada akhirnya, pasar saham bukan hanya tempat mengembangkan uang, tetapi juga tempat melatih ketenangan, kesabaran, dan kejernihan berpikir. Dan ketika IHSG mulai pulih, peluang terbaik sering datang kepada mereka yang siap, bukan kepada mereka yang terburu-buru. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di pasar yang penuh suara dan spekulasi, keunggulan sejati sering dimiliki oleh mereka yang mampu tetap tenang, lalu mengambil keputusan tepat ketika orang lain masih ragu.